Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa jamaah Face Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan, yang paling mulia kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamaah Face Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh mubarakah ini, yang ingin kita sampaikan mengenai salah satu rukun Islam, yaitu sholat, as-sholah. Ada salah satu guru besar pernah mengatakan, yaitu al-alimu al-alama al-haji Muhammad As'ad, pendiri pondok pesantren As'adiyah, berkata, muniluturi Allah leteri uwaye ibo baraati mekenarik kodena sempajang aja masih. Dari ungkapan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berarti peranan sholat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, itu sangat erat kaitannya. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu, kita harus pahami dulu apa itu sholat. Menurut bahasa, yaitu doa. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kita laksanakan sholat. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, laksanakan sholat. Kita memiliki keinginan, laksanakan sholat. Kemudian menurut istilah, perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apa kira-kira keistimewaan sholat sehingga sangat-sangat diwajibkan untuk sholat. Dalam firman Allah dikatakan, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Timbul satu pertanyaan yang mengatakan bahwa, tapi kenapa tetangga saya habis sholat subuh dia ke kebun, sampai di kebun yang diambil bukan hasil kebunnya, melainkan hasil kebun tetangganya. Bagaimana dengan tetangga saya? Setelah sholat subuh dia ke sawah, sampai di sawah dia berbuat curang. Bagaimana dengan tetangga saya? Sudah sholat subuh dia pergi berdagang, berjual, sampai di tempat jualnya dia melakukan tindakan kecurangan. Jawabannya adalah dia hanya melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Jadi dibedakan mana yang melakukan sholat, mana yang mendirikan sholat. Kalau hanya melakukan sholat, dia masih bisa berpotensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau sifat-sifat yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Tapi kalau dia sudah mendirikan yang namanya sholat, ditanamkan dalam hatinya bahwa dimanapun dia berada selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi berdagang, dia memiliki pikiran untuk berbuat kecurangan, tapi di dalam hatinya mengatakan, saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Face Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama, kalau kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, segala sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan tersingkirkan dengan sendirinya, karena kita mendirikan yang namanya sholat.
Dan kemudian dalam firman Allah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diciptakannya manusia itu sebenarnya tidak ada, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menyembah kepada Allah. Kita tidak bisa menafikan hal itu, karena kenapa? Tujuan kita memang seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan mendirikan yang namanya sholat, yang pertama yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti dia merusak tiang agama. Dan barang siapa yang merusak tiang agama berarti dia sudah merusak agama. Dan barang siapa yang merusak agama maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang kufur. Yang kedua, as-sholatu miftahu kulli khair. Salat itu kunci kebaikan, baik kebaikan di dunia, baik kebaikan di akhirat. Analoginya seperti ini. Kunci dari segala kebaikan yang mengatakan bahwa meskipun kita hubungan sesama manusia bagus, zakat bagus, puasa bagus, tapi kalau kita tidak melaksanakan kunci kebaikan itu, yaitu sholat, yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kuncinya adalah sholat, kunci kebaikan. Kemudian as-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci surga. Kita ketahui bersama bahwa ada kenikmatan yang hakiki yang akan kita nikmati di akhirat nanti, yaitu di dalam surganya Allah. Cara kita untuk masuk di situ yaitu dengan memiliki kuncinya. Apa kuncinya? Sholat. Karena kenapa? Kalau kita mau masuk ke tempat itu tanpa memiliki kunci, this is impossible, itu mustahil. Ibaratnya seperti ini. Kita pulang kerja, sampai di rumah, istri menyambut dan mengatakan, "Pak, di lemari ada kue. Kalau mau silahkan ambil saja, tapi kuncinya tidak ada." Analoginya seperti itu. Tapi kalau lemari kan bisa dibongkar. Ini surga, siapa yang bisa bongkar pintu surga? Jadi kunci untuk masuk ke sana tidak lain tidak bukan adalah salat. Kunci surga, as-salat. Kemudian apa lagi keistimewaan yang dimiliki oleh as-salat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-salat. Amal yang pertama-tama dihisab di hari akhir adalah salat. Bukan harta kita, bukan puasa kita. As-salat, salat yang pertama kali. Fa in salahat salasairu amaluhu, fa in fasadat sairu amaluhu. Apabila salatnya bagus maka baik pula seluruh amal perbuatannya, dan apabila salatnya buruk maka buruk semua amal perbuatannya. Jemaah Fasmedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dalam kesempatan kita ini, bahwa kita ketahui bersama bahwa salat adalah termasuk rukun Islam. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan yang namanya salat bagaimanapun keadaan, karena tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan salat bagi kita kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan kan ada yang namanya halangan, jadi dia tidak diperbolehkan untuk salat pada saat itu. Tapi laki-laki tidak ada hal seperti itu. Kita tidak bisa berdiri, kita dianjurkan salat duduk. Kita tidak bisa duduk, kita dianjurkan salat tidur, baring. Ketika baring masih susah untuk bergerak, kita dianjurkan untuk salat dengan isyarat. Tapi kalau ini masih susah, mungkin bisa kita persiapkan diri kita yang disolat. Jadi tidak ada alasan. Kita bepergian pun ada tata caranya. Mungkin banyak yang mengambil alasan bahwa saya tidak sholat karena saya lagi bepergian, saya lagi musafir. Ada syarat dan ketentuan untuk mengatur hal itu semua. Kita bisa sholat jamak kasar, kita bisa jamak sama kasrah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat dengan berbagai macam alasannya, itu bukan karena alasan, tapi karena keinginan dia yang tidak mau melaksanakan sholat. Jadi jangan mengambil alasan untuk tidak melaksanakan yang namanya sholat. Jamaah Fasmedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian yang sempat kita sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang kita bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.